pembelajaran. Kita lihat di sini dari pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak-anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah. Begitu kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Istilah numerasi sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam pembelajaran matematika. Hanya saja, ternyata masih banyak anggapan atau pandangan yang kurang tepat terkait implementasian numerasi ini dalam pembelajaran di sekolah, baik pada pembelajaran matematika maupun pada pembelajaran selain matematika maupun pada pembelajaran lainnya. Pada pembelajaran matematika misalnya, sebagian guru beranggapan bahwa matematika itu sudah memberikan soal cerita kepada anak-anak adalah ketika sudah memberikan soal cerita kepada anak-anak, berarti sudah mengimplementasikan numerasi. Anggapan ini tentu saja tidak salah sepenuhnya. Hanya saja anggapan ini tentu saja diberikan lebih dalam lagi. Numerasi mencakup hal-hal. Sekarang coba kita lihat contoh soal cerita berikut. Tentukan persamaan kuadrat yang memiliki akar 3 dan setengah. Sebuah tangga yang panjangnya 5 meter bersandar pada pohon. Jarak ujung bawah tangga terhadap pohon sama dengan 3 meter. Hitunglah tinggi pohon yang dapat dicapai oleh tangga tersebut dengan menggunakan teorema Pythagoras. Dari dua soal di atas, manakah yang merupakan contoh soal numerasi? Bagaimana jika soal cerita yang diberikan adalah soal-soal yang langkah-langkahnya sudah diajarkan oleh guru di depan kelas? Kedua soal di atas belum bisa dikategorikan sebagai soal numerasi. Kenapa? Karena semua informasi telah tersedia pada soal tersebut. Murid hanya tinggal mengikuti langkah-langkah penyelesaian yang biasanya sudah didemonstrasikan oleh guru di depan kelas. Selanjutnya, pada pembelajaran selain matematika, masih banyak yang beranggapan bahwa peningkatan kemampuan numerasi adalah tugas dari guru matematika atau bagian dari pembelajaran matematika saja. Hal ini menyebabkan kurangnya pengalaman yang dirasakan murid dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait numerasi dengan yang berkaitan dengan bidang selain matematika seperti sains, sosial, maupun bahasa. Padahal sebenarnya dalam bidang kehidupan sehari-hari ada banyak sekali permasalahan dalam bidang-bidang tersebut yang harus diselesaikan dengan menggunakan kemampuan numerasi. Memberikan soal cerita seperti yang tadi dicontohkan adalah salah satu cara yang dapat digunakan, tetapi tidak cukup itu saja. Permasalahan kontekstual dapat berupa penyajian grafik, data, atau situasi kontekstual yang dalam penyelesaiannya murid dapat menggunakan pengetahuan matematikanya. Guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menentukan masalah kontekstual yang dapat membantu murid untuk meningkatkan kemampuan numerasinya. Numerasi itu berkaitan dengan bagaimana murid menyelesaikan berbagai konteks dunia nyata dengan melibatkan pengetahuan matematikanya. Sehingga untuk mengembangkan numerasi tidak dibutuhkan mata pelajaran khusus. Numerasi dapat dikembangkan di berbagai mata pelajaran selain matematika. Sebagai contoh, saat membelajarkan olahraga basket, maka guru dan murid bisa berdiskusi mengapa melempar bola kering harus dengan jarak tertentu. Hal ini memunculkan diskusi tentang peluang. Semakin jauh, maka semakin kecil peluangnya bola masuk. Semakin dekat, maka semakin besar peluangnya bola masuk. Matematika dan numerasi adalah dua hal berbeda, tetapi terkait satu dengan yang lain, dan keduanya dibutuhkan oleh murid saat ini. Perlu dipahami, pembelajaran matematika yang sudah memunculkan penggunaan di kehidupan berarti sudah termasuk pembelajaran numerasi. Namun jika pembelajaran matematikanya hanya matematika murni, maka belum bisa dikatakan pembelajaran numerasi. Demikian pengantar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.